Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil iman wal yaqin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة الرحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته وإما أن يشهرها في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. الحديث والmakna wallahu a'lam bimuradi, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masya Allah, ini bisa bubar kalau haji ngaji begini. Digeser piring bu, hujannya sekaligus ya, nggak dicicil. Allah. Lanjut, siap bosan, lamun bosan siap yuk mantuk sarang deh. Siap bosan, lah, bosan dia ngomong, ibu-ibu lagi ngomong. Siap bosan, ya nggak apa-apa bu ya. Hujan dia harus bisa kalau hujan. Siap bosan. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji sebagai kalimat yang paling pantas kita ucapkan ketika kita mau mulai ngaji. Mari kita persembahkan kehadirat Ilahi Rabbi. Syukur sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Mari kita hadirkan kehadiran Allah yang Maha Ghafur. Karena pada hakikatnya Allah lah yang Maha mengatur, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa saling bersilaturahmi, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka taklim li thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita, duduk kita di tempat yang berbahagia ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat ma'asalam ay makrunatan bita'lim. Semoga tercurah kepada junjungan kita
baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oh, lanjut ya ini. Lanjut, atuh tangannya mau boleh bergerak, bibirnya diam saja. Karena nanti Allah katakan kan lakukan limuna aidihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Biar nanti sebelum dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yuk kita kunci dulu saat ini. Tangan boleh gerak, mata boleh kedip, kalau nggak kedip mati Ustaz. Nah, silakan saja ya. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia, manusia bukan? Hah? Insya Allah. Sebagai manusia yang dhaif dan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Sebagai manusia yang dhaif dan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap tarikan nafas kita, dari setiap langkah kita untuk mencapai tujuan hidup, apapun itu bentuknya, mustahil tanpa kasih sayang dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita adalah makhluk yang dhaif, yang mustahil akan mencapai tujuan jikalau tidak ada kasih sayang dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jalan yang kita bisa tempuh untuk mendapatkan kasih sayang dan terutama pertolongan dari Allah adalah sering yang kita katakan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu jalan yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan pertolongan dari Allah adalah doa. Ibu yakin nggak kalau doa itu sangat-sangat fungsinya sangat-sangat penting dalam kehidupan kita? Yakin. Saya mau cerita boleh? Boleh ya? Kalau nggak boleh udah mau hujan, mau pulang susah saya. Rumah hujan, rada gelap-gelap begini, ini mah enakan mah. Gitu ya? Oke. Saya mau cerita tentang bagaimana kaifiat dan dahsyatnya sebuah doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allahumma la taqulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi 'adzabik. Apa tuh itu doa? Doa geledek karena barusan ada gelundung. Ya Allah, jangan Engkau timpahkan kepada kami berlindung padamu dari dikodobika dengan kebencian dan kemarahan Engkau melalui perantaraan halilintar itu. Maka kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang negatif. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana dahsyatnya sebuah doa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dalam sebuah hadis diceritakan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana pentingnya, bagaimana dahsyatnya, bagaimana fungsi doa bagi kehidupan kita. Diceritakan dalam sebuah hadis tersebut, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaditulah saya ngadepnya. Diceritakan atau dihikayatkan dalam hadis tersebut ada 3 orang pemuda atau ada 3 orang manusia yang sedang jalan-jalan, mereka sedang berupaya mencari rezeki, mencari nafkah, jalan ke satu daerah. Tiba-tiba kondisinya, keadaannya hujan turun deras seperti sore hari ini. Dengan halilintar menggelegar di mana-mana. Kemudian 3 pemuda tadi, 3 manusia tadi, kebetulan laki-laki semua, masuk ke dalam sebuah gua. Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau hadis sudah diriwayatkan Imam Bukhari, insya Allah itu adalah hadis yang sahih.
Artinya perlu kita jalankan dan perlu kita yakini kebenarannya. Lalu kemudian setelah 3 pemuda itu tadi masuk ke dalam gua, dengan kuasa Allah, pintu gua itu tertutup dengan sendirinya. Belum saja tertutup juga. Konsentrasi tidak ada geledek. Nggak apa-apa deh. Masya Allah. Dilanjut deh. Lanjut deh. Nah, setelah masuk tertutup, ini diriwayatkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. 3 pemuda tersebut, yakni dia terperangkap di dalam gua tersebut. Lalu kemudian setelah masuk mereka sadar bertiga ini, tidak mungkin ada yang mampu akan mengeluarkan kita dari tempat ini kecuali kejujuran dan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, kata si pemuda yang satu itu berbicara seperti itu. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah dan kita jujur terhadap diri sendiri. Atas apa perbuatan atau amal baik yang sudah kita kerjakan tempoh hari. Akhirnya si pemuda yang pertama yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ini bahasanya bahasa begini deh. Artinya saja, habisnya panjang, habisnya. Isi doanya si pemuda yang pertama itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya mempunyai seorang pekerja yang dia itu saya gaji, saya upahi, saya bayar dengan beras 3 parok. 3 parok itu 3 apa ya, Bu? 3 parok itu 3 sok. Kalau bahasa kita mah 3 liter barangkali. Kurang lebih lah ya ukurannya. Ini laki-laki yang pertama. Ya Allah, saya punya pekerja yang saya bayar dengan beras 3 parok atau 3 liter. Tetapi sebelum saya kasih upahnya, orang pekerja itu sudah keburu pergi, belum sempat saya bayarkan 3 liter beras tersebut kepada orang yang bersangkutan. Tetapi ya Allah, karena niat baik saya, karena keikhlasan saya, yang 3 parok beras tadi, yang 3 liter beras tadi, kata si pemuda yang satu, saya belikan benih padi dapat 2 liter. Kemudian saya tanam benih padi itu sehingga berkembang biak dan hasilnya saya berikan seekor sapi sehingga berkembang biak. Lalu kemudian ya Allah, setelah itu si pekerja itu datang, maka aku serahkan semuanya kepada si pekerja tersebut. Bayangkan, saking baiknya. Maka kata pemuda tersebut, ya Allah, kalau itu amal baik saya, terimalah ya Allah, dan tolong bukakan pintu gua ini. Apa? Ternyata berkah dari doa dan kejujuran serta keikhlasannya, pintu gua ini ngebuka sedikit. Ya. Baru jatuh kan? Nah, lanjut. Lalu pemuda yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil dia mengingat amal baiknya yang penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang giliran kamu, hei B, yang si B atau yang kedua, silahkan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan anugerah Allah dibukakan itu pintu. Maka pemuda yang kedua pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, saya tiap hari memberikan minum air susu dari kambing saya kepada orang tua, kakek dan nenek yang sudah jongkok sama sekali, tidak punya siapa-siapa. Saya senantiasa tiap hari ya Allah, saya berikan itu dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Sampai-sampai pada suatu ketika, suatu malam, saya datang, kata si pemuda yang kedua itu, saya datang ke rumah kakek dan nenek tersebut, mereka sudah tertidur ya Allah. Tapi saya tidak berani membangunkannya karena menghormati kedua orang tua ini. Padahal anak dan istri saya di rumah pun belum minum susu atau kelaparan ya Allah. Tetapi karena saya menghargai kedua orang tua ini, saya tidak berani untuk memberikan kepada mereka sepenuhnya dan membangunkan kedua orang tua ini. Apa dari situ?
Kata si pemuda yang kedua, ya Allah, kalau itu adalah amal baik saya, kalau itu adalah amal soleh saya, dan Engkau terima ya Allah, kabulkanlah doa kami, tolong bukakan pintu gua ini. Dengan kuasa Allah terbuka lagi dengan sedikit. Akhirnya sudah kedua. Ini bukan cerita bisa-bisanya Pak Ustadz Ujang. Karena ini ada hadisnya, mungkin ibu pun pernah dengar. Betul? Lalu yang ketiga, pemudanya itu, sini kamu. Sekarang giliran kamu, silakan berdoa kepada Allah. Apa artinya? Ini doa. Susah ya. Kemudian yang pemuda yang ketiga berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya punya ponakan. Ponakannya ponakan jauh tentunya. Juanti, ya Allah. Sehingga saya menginginkan apa? Untuk melakukan hubungan suami istri dengan perempuan tersebut. Tetapi ditolak ya Allah, karena memang belum ada ikatan perkawinan. Tapi ditolak ya Allah, sampai perempuan itu berkata, kamu tidak bisa berhubungan dengan saya sebelum kamu mendapat uang 100 dirham atau 100 dinar. Singkat kata ya Allah, pemuda tersebut pergi, kemudian dia pulang lagi dengan membawa uang 100 dinar, diberikan kepada perempuan tersebut, tetap ingin melakukan hubungan suami istri. Tetapi kata perempuan itu, saya belum terikat apa-apa dengan kamu. Tetapi karena saya ikhlas ya Allah, uang 100 dinar itu saya berikan kepada yang bersangkutan, kepada perempuan tersebut, dan sayanya pun pergi ya Allah. Sehingga walaupun dalam kondisi sedang menginginkan itu, karena saya tahu betul saya belum ada hubungan ikatan perkawinan, sehingga saya tidak melakukan ya Allah. Selamatlah perempuan itu. Ya Allah, kalau itu adalah amal soleh, kalau itu adalah perbuatan baik, tolong bukakan ya Allah pintu gua ini. Apa yang terjadi? Sehingga pintu itu terbuka secara keseluruhan. Alhasil, 3 pemuda tadi bisa keluar dari gua yang tertutup, yang tidak mungkin bisa keluar berkah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah. Jadi dengan demikian pantas menurut kita. Sehingga kalau dikatakan ad-doa silahul mu'min, doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi saya katakan, untuk mencapai tujuannya manusia, tujuan apapun itu mustahil akan tercapai jikalau tidak ada kasih sayang dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu jalan untuk meminta dan memohon pertolongan kepada Allah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dalam prakteknya tentu kadang-kadang ada doa yang dikabulkan langsung oleh Allah, ada yang tidak. Betul tidak? Ada seperti itu. Dan dalam prakteknya itu tergantung berarti bagaimana kita memahami doa, bagaimana kita melakukan doa, bagaimana kita menghindari hal-hal terijabah dan terkabulnya doa, sehingga doa yang kita lakukan kepada Allah istilahnya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam pengajian kali ini mari kita bahas apa itu doa. Bagaimana kita harusnya berdoa? Apa waktu-waktu yang harus kita lakukan? Kapan waktu itu mustajab untuk berdoa kepada Allah? Hal-hal apa atau faktor-faktor apa atau apa yang mempengaruhi terkabulnya doa bagi diri kita? Mudah-mudahan cukup sampai dengan jam 8 malam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Setuju kalau sampai jam 8? Bagus, kata Bu Haji katanya. Wah, Ustaz katanya, masa sampai jam 8? Enggak. Masya Allah. Ya. Yang pertama, apa itu doa? Jadi kita kaca tangan. Kalau saya ngajinya kayaknya memang begini Bu Haji, karena ya ini memang bukan ngaji, saya ngajarin tidak.
Ini mah belajar bareng-bareng saja, ya. Yang namanya doa itu Ibu adalah permohonan atau permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu minta sesuatu kepada Allah itu adalah doa. Tetapi dalam Al-Quran dikatakan doa itu sama dengan ibadah, doa itu sama dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak beda dengan doa kepada Allah. Nah, yang namanya doa menurut para ulama dikatakan arti dari doa itu adalah tolabus syai'in minal adna ilal a'la. Tolabus syai'in minal ada ilal a'la. Yakni meminta sesuatu dari yang rendah kepada yang tinggi. Siapa yang rendah? Kita sebagai manusia. Siapa yang tinggi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mana? Satu hal yang harus kita lakukan adalah doa kepada Allah. Meminta sesuatu kepada Allah, yakni dari kita. Kita itu adalah makhluk dhaif, makhluk lemah. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin nggak doa kita akan dikabulkan? Insya Allah, karena Allah la yukhlifu wa'di. Allah tidak mungkin akan mengkhianati janjinya kepada makhluknya, insya Allah. Itu tadi, yang namanya doa itu adalah permintaan dari seorang makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi yang namanya atau arti dari sebuah doa. Lalu kemudian, kenapa kita diharuskan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ustaz, bukannya Allah kan Maha Kuasa, Allah kan Maha Sayang, yang walaupun kita nggak doa, insya Allah pasti ngasih. Kalau Allah nggak ngasih kepada kita, sementara kita tidak doa pun juga, berarti Allah zolim kepada kita. Na'udzubillah, na'udzubillah, yang namanya doa di dalam Islam itu menurut para ulama dikatakan memiliki berbagai macam keutamaan atau fadilah. Yang namanya doa di dalam Islam memiliki banyak keutamaan dan fadilah. Yang pertama, doa adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita ngebahas tentang doa. Boleh? Ya. Kan kita tiap hari, ya Allah, padahal kita kan doanya mau udah tiap hari, Ustaz, pagi, sore, siang, malam, tapi kok nggak dikabul ya? Mungkin muhasabah dalam kesempatan yang berbahagia ini ada sesuatu yang masih menghalangi terkabulnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama yang namanya doa adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'minun, ayat Al-Mu'min ayat yang ke-60. Allah katakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala, dan katakan, Allah firmankan kepada kita, Rabbukum, Allah berfirman kepada kita, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum, maka Allah akan mengabulkan. Itu adalah perintah dari Allah. Kalau kita menginginkan sesuatu dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun apalagi nanti di akhirat, maka prasyarat yang pertama adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-86 Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. Ngerti boten artinya? Boten? Masya Allah. Kan? Allah katakan dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-186 Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kepada manusia, kalau ada yang bertanya tentang Allah, ya, ini qori, maka sesungguhnya Allah itu sangat dekat. Jelas, yang di sana. Ini qori, uji budak kuasa dari ibadah. Maka kalau manusia tersebut berdoa kepada Allah, maka Allah pasti akan mengabulkan doa manusia tersebut. Jelas. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini jelas, Bu. Jadi kalau kita punya sesuatu, punya kesusahan hidup, punya masalah hidup, satu hal yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, doa di dalam agama Islam adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, doa merupakan ibadah. Masya Allah, sudah kita memohon kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah, memohon kepada Allah, masuk juga kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana adanya kasih sayang selain kasih sayang Allah, coba? Sudah kita yang memohon, tetapi itu merupakan ibadah kepada Allah. Jangan salah ketika kita Rabbi ghfirli warhamni warzuqni wasburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu tuh kita ibadah, kita masuk dalam kategori berdoa kepada Allah. Masya Allah. Inilah letak kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sangat jelas. Di mana dalam sebuah hadis dikatakan oleh riwayat Imam Tirmidzi, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ad-du'a muhul ibadah. Doa itu adalah jantungnya ibadah. Doa itu adalah hatinya ibadah. Makanya kalau kita habis sholat nggak berdoa dulu, dianggap itu melupakan hati yang lain. Gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya kita meninggalkan jantung yang lain. Karena Allah katakan, doa muhul ibadah. Ternyata doa itu adalah pusatnya atau jantungnya ibadah. Segala macam hal harus kita lakukan melalui doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Ibu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dikatakan, afdhalul ibadah ad-du'a. Yang paling utama dalam beribadah kepada Allah adalah doa. Ya kan, sholat itu adalah kumpulan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ini mana? Ya. Lalu yang berikutnya ternyata Ibu, Allah katakan doa adalah perbuatan untuk menjauhi kemarahan atau murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Allah yang akan mengabulkan, kita yang diperintah. Kalau itu dikabulkan, kita yang untung. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, kita akan dibenci oleh Allah. Itulah kasih sayang Allah. Kita yang butuh kepada Allah, kita yang diwajibkan untuk berdoa kepada Allah. Keuntungan dari doa itu adalah untuk kita. Tetapi ketika kita tidak mencari keuntungan dengan cara berdoa kepada Allah, justru Allah marah kepada kita. Maknanya gitu. Kita sudah melakukan apapun, kita butuh apapun, kita mau menyelesaikan masalah apapun, tidak berdoa kepada Allah, kemarahan Allah muncul di sana atas permasalahan kita. Maka faktor yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah katakan mayat Allah yang dobi. Barang siapa orang yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan membenci, Allah akan marah kepada yang bersangkutan. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kebencian-kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraan kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan doa-doa kita menjadi bagian doa-doa yang akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut. Itu tadi.
Apa itu doa? Ya kan? Apa sih pentingnya doa? Kita sudah. Lalu sekarang bagaimana agar doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ketika kita meminta kepada seseorang, saya taruhlah ke Bu Haji misalkan, saya lagi butuh duit 50 miliar. Wah, gede ya? Ya udah saya kurangi kan 50%-nya. Saya butuh duit 25 miliar. Masih juga kegedean. Nggak izin ke masa 100.000 ke Bu Haji. Ya Allah, tega amat ya. Enggak? Saya lagi butuh sesuatu sama Bu Haji. Tiba-tiba saya datang ke rumah Bu Haji dengan tidak memelihara adab saya, tidak memelihara akhlak saya. Bu Hajinya lagi enak-enak tidur, saya gedok-gedok pintunya. Woi, bangun sih, harus jam picis ke. Bangun, bangun, bangun. Mari datangnya ke sana pakai kolor doang, pakai kaos singlet, boro-boro pakai peci, boro-boro pakai sorban. Apa diterima tidak sama Bu Haji? Oh, kan jujur ternyata. Makanya sekarang kita introspeksi, kita muhasabah kepada Allah. Ustaz aneh saya, kenapa ya? Padahal kata Allah, ud'uni astajib lakum. Padahal Allah katakan berdoalah kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan Ustaz. Terus saya sudah berdoa siang malam Ustaz. Kenapa belum dikabul ya? Apa kelebah Allah tidak melihat saya Ustaz? Allah kan. Jangan sampai ada ke sana. Justru muhasabah balikan ke dalam diri kita. Karena dalam melakukan doa ada prasyaratnya, terutama adab-adabnya atau akhlakiyah ketika kita melakukan doa tersebut. Ini masuk dari pengertiannya, apa pentingnya, lalu akhlakiyahnya nih, adabnya. Apa yang harus kita lakukan ketika berdoa kepada Allah agar lebih memungkinkan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika kita melakukan doa kepada Allah, menurut para ulama, agar lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, upayakan kalau berdoa kepada Allah tidak langsung meminta kepada Allah. Oh, kadang-kadang kan kita gitu, apalagi habis sholat, mending masalah, mending masalah mah, habis sholat, tetapi di sinetron gak ingat mending sholat. Iya kan, habis sholat tuh masalah ingat, langsung deh, ya Allah mudah-mudahan hutang kita lunas, berapa pergi, mustahil, itu mustahil. Karena Allah katakan, melalui para ulama di sini dikatakan, prasyarat pertama, akhlakiyah atau adab ketika kita berdoa kepada Allah, yang pertama, tidak langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya contohkan, kalau saya mau pinjam uang ke Bu Haji, yang biasanya mah tidak rapih juga, dikliniskan dulu, rapihkan dulu, lihat dulu waktunya, kira-kira Bu Haji itu ada di rumahnya jam berapa, terus pikirannya lagi tenang, biasanya lagi apa, terus prolog dulu dari kanan ke kiri, dari ujung sini ke ujung sini, dari samping kanan ke samping kiri, ngobrol dulu, ngelingkar, gitu kan ya? Betul tidak aku begitu? Betul, katanya yang pojok tuh, karena memang pernah kali. Iya, kan gitu ya. Apalagi kalau mau minjem uang biasa gitu kan ya. Datang. Iya, kadang-kadang kita mau begitu. Ada giliran minjemnya mas semangat. Gua ini. Jadi malah saya sering gaduhin ibu-ibu pada mau Ustaz, saya mah aneh. Apaan? Si Ibu Ahmad. Dia yang utang ke saya, kalau ditagih itu malah dia yang lebih galak ke sayanya. Ya, aneh memang zaman sekarang. Kalau sudah biarkanlah lana amaluna walakum amalu mudah yang nanti juga ambil kepalaannya. Nah, ketika kita berdoa kepada Allah, jangan langsung meminta kepada Allah. Ya, saya tadi ngobrol dulu, minta dulu, cari dulu kesempatannya, baru kita sampaikan. Masya Allah Bu, jangan jauh-jauh. Itu tadi kalau doa
yang paling manjur dan yang paling mantap mah jangan jauh-jauh nyari kemana nyari doa yang mustajab. Itu saja Rabbi firli warhamni. Itu aja tuh doa tahiyat akhirnya. Masya Allah, kalau itu saja itu tiap hari itu didengar. Jangan cuma ketika sholat saja, ya nggak apa-apa. Tetapi ada akhlakiatnya ketika kita berdoa kepada Allah. Pertama, memperbanyak dulu zikir kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Terus kita itu dulu. Setelah itu, jangan lupa kalau kita mah, ya, sampaikan dulu salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru tuh kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan langsung, ya Allah, Allahumma rzuqna. Oh ya Allah, berikan harta yang banyak, rezeki yang banyak, ya Allah. Tuh tanpa ada prolog yang mustahil. Susah, lama gitu. Kita atur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlakiyahnya, kalau doa kita ingin lebih cepat dikabul oleh Allah, mustajab di hadapan Allah, maka puji dulu Allah. Lalu kemudian yang kedua, dulu kita baca dulu salawat kepada Allah, lalu baru. Dan di penutupnya pun, kita berusaha dengan kembali memuji kepada Allah, memuji kepada Rasulullah. Jangan ini sudah minta, sebelum beberes. Ini jangan sampai. Ya, maknanya. Yang pertama, jaga akhlakiyah ketika kita berdoa kepada Allah itu, tidak langsung meminta sesuatu kepada Allah. Tetapi zikir dulu, agungkan dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak dulu baca salawat, baru kemudian kita melakukan doa permohonan dan permintaan kita. Yang pertama, adabnya, akhlaknya tidak langsung meminta kepada Allah. Yang kedua, yang harus kita lakukan menurut para ulama ketika berdoa kepada Allah, disyariatkan, disunnahkan, kitanya menghadap kiblat. Itu adalah afdolnya, itu adalah utamanya. Ustaz, saya mah berdoa seadanya saya saja. Sah nggak boleh nggak? Sah saja, silakan. Tidak ada yang melarang. Tetapi kesempatan untuk lebih cepat terkabul di hadapan Allah di antaranya adalah doa yang dilakukan dengan cara menghadap kiblat. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana itu dalam sebuah hadis dikatakan dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Arafah untuk hukum. Ini syariat atau sunnahnya kita berdoa menghadap ke arah kiblat itu. Rasulullah datang ke Arafah untuk hukum, kemudian beliau menghadap ke kiblat, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ketiaknya kelihatan tampak putih. Apa artinya? Bukan ketiaknya kelihatan bajunya dibuka, bukan. Ya, tetapi diupayakan kalau bisa tangannya diangkat sehingga ini sampai kelihatan sambil menghadap kiblat. Jangan ini mah, ya Allah biha beri notan gitu ya. Allah Gusti ampuni dosa. Kesolat sapinya mah, Masya Allah. Ya jangan. Ya, diupayakan fadilah dan keutamaannya kita menghadap ke kiblat, tangannya diangkat, jangan balas-balas doa tuh. Ustaz, Allah Maha tahu mau diangkat mau kagak. Aku dari kiri dan diijabah, nggak diijabah aja. Ini sudah berusaha doa. Ya, Allah diupayakan menghadap ke kiblat karena sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau datang ke Arafah untuk melaksanakan wukuf, kemudian beliau menghadap ke kiblat dan beliau berdoa kepada Allah seraya mengangkat tangannya sehingga kelihatan putihnya ketiaknya. Akhirnya begini memang. Atau kan kalau begini sah tidak? Ya sah saja, silakan, tidak jadi persoalan. Utamanya ada ini ya diriwayatkan di sana. Ya barangkali ini kan fadhilul amal, keutamaan amal. Ya Bu. Lanjut yang ketiga, tadi yang pertama kita tidak langsung minta, yang kedua kita harus menghadap kiblat dan menghadapkan tangan kita. Lalu yang ketiganya, jangan sombong kepada Allah ketika kita berdoa. Jangan sombong kepada Allah. Jangan sombong bagaimana Pak Ustaz? Ya kalau berdoa misalnya, ya Allah, coba dikabulkan ya Allah.
Kan wah itu dari nadanya aja sudah lain ya. Emangnya Allah itu apa? Ya, itu maksudnya. Ya, maksudnya seperti itu. Justru jangan sombong kepada Allah. Anggap diri ini hina di hadapan Allah. Anggap diri ini lemah di hadapan Allah. Merunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disyariatkan ketika berdoa itu, rendahkan hati dan lembutkan suara seumpama kita seperti suara keras tetapi merintih. Gimana sih kalau kita merintih sakit? Gimana tuh? Ya, bayangkan oleh kita. Jadi tidak boleh dengan suara gitu. Ya, utamanya akan lebih cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Allah katakan dalam firman-Nya itu. Dalam firman-Nya Quran surat Maryam ayat yang ketiga Allah katakan, "Iznada rabbahu nidaan khafiyya." Ingat ketika Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rabbahu nidaan khafiyya, dengan doa, dengan permohonan, dengan permintaan khafiyah yang lembut. Artinya gitu, ketika berdoa itu diupayakan. Jangan sombong kepada Allah dalam pengertian suara kita dilembutkan. Contoh misalkan Allahumma, bobotnya lain. Bobotnya di sini nih, bukan di sini. Kadang-kadang kalau ngajarin anak, coba aja buat. Kalau ngajarin anak. Gimana mau napasnya kuat satu ayat? Karena dia di sini, innama amruhu ila arada syai'an. Nah, di sini kan. Beda, itu namanya tidak dengan hati. Tetapi kalau dengan hati, si ibu nih. Innama amruhu. Tuh kan? Innama amruhu ila arada. Lain tekanannya. Karena di sini. Ya. Kadang-kadang, makanya saya titip kalau ngaji itu jangan bukan di sini aja, masuk ke sini. Kalau sudah di sini dekat ke hati, naik ke otak, ke kepala, maka akan merusak. Tetapi kalau di sini tidak ada tekanannya. Ya Allah, kabulkan di sini, tidak di sini, tidak di sini. Maka di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beda. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di sini lagi. Makanya tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Allahu Akbar. Di sini kan? Allah. Di sini. Makanya tidak akan. Saya katakan tadi, ini maknanya. Khafiyah dengan lembut itu diresapi doanya. Ya Allah, tapi saya mah doanya nggak bisa dengan bahasa Arab. Lupek baik pakai bahasa Jawa juga nggak apa-apa. Tapi tidak bisa mah. Yang penting penuh dengan kelembutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaranya dilembutkan. Yang tadinya biasa kita tidak bisa lembut pun berusaha untuk dilembutkan suara kita, haluskan suara kita. Yang pertama tadi akhlakiyah, adab kita ketika berdoa kepada Allah, jangan langsung meminta kepada Allah, tapi dahului dengan zikir kepada Allah, didahului dengan sholawat kepada Rasulullah. Kemudian adab kepada kiblat, menghadap ke kiblat. Yang ketiganya jaga dan pelihara kesombongan kita kepada Allah. Jangan sampai sombong kepada Allah. Ya, itu maknanya dengan dilembutkan. Lalu yang keempat kata para ulama dikatakan sungguh-sungguh dan yakin atas doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana maksudnya? Begini misalkan, ya Allah ampuni dosa saya ya Allah kalau Engkau mau. Ya Allah, kalau Engkau insista, kalau Engkau mau, kalau Engkau berkehendak, berilah rezeki kepada saya, ya Allah. Itu kelihatannya betul. Padahal tidak usah seperti itu. Itu menandakan kita tidak yakin kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Sudah jelaskan saja. Ya Allah, kabulkan doa saya. Ya Allah, minta rezeki yang banyak. Rabbik birli warhamni. Ya Allah, ampuni saya. Jangan insista kalau engkau berkehendak, kalau engkau mau, itu tidak boleh. Seandainya engkau mau mengabulkan doa saya, misalkan seperti itu. Yang benar itu Ustaz Ujang, nih hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan itu. Ini dalam hadis Bukhari dikatakan, "Idza da'a ahadukum," apabila berdoa di antara kamu sekalian kepada Allah tentunya, idza da'a ahadukum fala yaqul, janganlah kalian berucap
Janganlah kalian berdoa dengan ucapan Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah dosa saya kalau kau berkehendak. Di sini Rasul katakan, para yakul, jangan berucap seperti itu. Maka dikatakan kalau berdoa Allah, Allahumma ghfirli, ya sudah, ini saja. Jangan pakai ujungnya in syi'ta kalau kau berkehendak. Tidak. Ya, maknanya seperti ini. Ini dikatakan. Lalu kelanjutannya, warzuqni in syi'ta. Dan berilah kami rezeki ya Allah kalau engkau berkehendak. Rasul katakan, tidak ada ahadukum apabila berdoa di antara kamu sekalian, kita ini kepada Allah, fala yaqul, jangan berucap Allahumma firli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah saya kalau engkau berkehendak. Warzuqni in syi'ta, berilah kamu rezeki kalau engkau berkehendak. Tidak boleh seperti itu. Yang boleh bagaimana Ustaz? Tidak boleh ada kata-kata kalau Allah berkehendak. Allah yakin akan mengabulkan kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antara. Ini akidah, ini akhlaknya, ini kaifiatnya, ini akhlakiyah, ini adab-adab ketika kita berdoa. Pertama, kita harus menghindari perbuatan berdoa itu langsung meminta. Kedua, ada berkiblat. Ketiganya, jangan sombong kepada Allah. Yang keempat, yakin dengan doa yang kita lakukan. Lalu yang kelimanya, kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana ini riwayatnya? Dalam hadis dikatakan dalam riwayat Imam Muslim itu, Mamin muslimin, tidak ada manusia dari orang-orang yang beragama Islam, yang muslim, yad'u bida'watin. Mereka berdoa kepada Allah dengan doa, kemudian laisa fiha ismun, dan mereka tidak melakukan dosa atau maksiat kepada Allah. Lalu wala qati'atur rahimah, dan mereka tidak memutus tali silaturahmi. Ya, maknanya illa a'taqallahu, kecuali Allah akan memberikan kepadanya biha ihda salasin, dengan satu di antara tiga kemungkinan. Paham nggak, Bu? Enggak. Ketika kita berdoa kepada Allah dan kita tidak melakukan dosa, kemudian kita pun tidak memutus tali silaturahmi dengan sahabat atau kerabat atau tetangga kita, maka Allah pasti mengabulkan doa kita. Pasti itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalaupun belum dikabulkan, salah satu dari tiga persoalan itu pasti sampai kepadanya. Pasti akan mendapatkan satu di antara tiga. Apa yang tiganya itu? Yang pertama, doanya langsung dikabul oleh Allah waktu dia di dunia. Ya, kalau kita berdoa kepada Allah tentang apapun itu, ada tiga kemungkinan yang akan kita terima dari Allah. Pertama, doa kita langsung saat itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu tadi, ketika doa kita tidak dikabul oleh Allah, maka Allah katakan melalui hadis ini, Allah simpan pahalanya untuk yang bersangkutan untuk diambil nanti di akhirat. Itu yang kedua. Yang pertama langsung dikabul, yang kedua ditahan dulu nanti diberikan di akhirat. Yang ketiga kata Allah di antaranya adalah wa imma ayyasrifa anhu minasu'i mislah. Yang kedua atau yang ketiga, kalau dikabul tidak, doanya itu belum dikabul, atau juga nanti ditaruh dulu untuk diambil di akhirat. Yang ketiga, bisa jadi itu doa yang dilakukan oleh manusia tersebut sebagai panfa'ul bala, untuk menolak bala atau musibah yang akan datang kepada yang bersangkutan. Jadi jangan kecil hati kalau kita berdoa kepada Allah. Tadi kita katakan, ya Allah, doa kita diam. Tapi kenapa Allah nggak mengabulkan? Salah. Jangan-jangan mungkin iya kita minta rezeki yang banyak, Allah tidak kabulkan.
Tetapi kalau kita dikabulkan oleh Allah, mendapat rezeki yang banyak, dapat dari korupsi, masuk ke dalam tahanan, sengsara kita, maka kata Allah, lebih baik kamu dicegah dari bahaya. Maka itu maknanya dikabulkan doanya. Husnuzon kepada Allah, sangka baik kepada Allah. Kalau doa kita misalkan, ya Allah minta mobil, ya Allah, ya apa-apa, kalau doa yang gede aja sekalian. Bila perlu, ya Allah minta suami saya nikah lagi, ya Allah. Oh jangan. Ya kan kalau minta kepada Allah yang besar, ini mah ya Allah, ya dari coba minta duit 1.000 saja. Di doa kepada Allah yang kecil, yang besar sekalian, tidak apa-apa kepada Allah. Ya, tetapi doa yang paling utama adalah satu jaga. Nah, itu saja. Jangan susah-susah. Kalau doa mau kemana-kemana, kalau sudah Rabbana atina fid dunya hasanah, baik di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan baik di akhirat, wa qina adzabannar, apalagi tujuan hidup selain itu. Iya kan? Banyak rezeki buat beribadah kepada Allah agar baik di dunia dan akhirat. Punya laki, punya suami agar baik dunia akhirat. Punya anak agar baik dunia akhirat. Kalau doa kita sudah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu adalah doa yang paling mantap bagi kita. Tidak apa-apa, tidak bisa doa panjang-panjang. Saking alasannya, Ustaz saya mah jarang doa itu, habis sholat itu karena saya mah nggak bisa baca Arab, katanya gitu, doanya takut. Ternyata mah itu gampang-gampang saja. Ya Bu ya, masih ada waktunya? Masih? Habis? Masih ada? Masih ada. Oh gue aku sekarang di itu aja. Berapa yang masih ada, berapa yang sudah tidak ada. Masih ada 10 menit lagi lah ya, paling lama. Ya paling lama, ya paling lama. Lalu yang berikutnya setelah husnuzon itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Bu ya. Ya bagaimana doa kita akan dikabul oleh Allah? Saya ingatkan kembali, apa itu doa, apa keutamaan kita berdoa kepada Allah, bagaimana akhlaknya kita berdoa kepada Allah, itu sudah kita pelihara itu. Ya, yakini dalam hati kita bahwa Allah tidak mungkin tidak akan mengabulkan doa kita. Harus diingat, ketika kita berdoa kepada Allah, bukan Allah tidak mengabulkan. Ada 3 kemungkinan ketika doa kita lakukan, Allah belum mengabulkan. Pertama, tadi, karena mungkin saja langsung dikabul oleh Allah. Yang kedua, pahalanya untuk kita temui nanti di akhirat. Ketiganya, untuk menolak bencana yang akan datang kepada kita. Itu yakin. Makanya, Masya Allah. Inilah Islam. Inilah agama yang kita anut. Begitu indah rasanya. Allah begitu rahmat, begitu rahim kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori orang-orang yang senantiasa mampu untuk melakukan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di mana tempat dan waktunya yang mustajab ya Ustaz? Ini kalau dibahas betul sampai bisa. Ya tidak apa-apa, minimal tuntas ini aja deh satu lagi. Minta waktunya. Ya. Kita sudah tahu fadilahnya begini, pengertiannya begini, lalu kemudian akhlaknya kita harus begini. Kapan waktunya nih agar kita doanya mustajab di hadapan Allah? Ada waktu-waktu yang mustajab, ada tempat-tempat yang mustajab. Ada yang mau berangkat haji tahun ini Bu? Ada. Kemarin pas lagi bimbingan kelihatannya ada jamaah dari sini itu. Nggak ada. Ada ya. Nah itu maksud saya. Nanti di sana kalau tempat-tempat yang mustajab itu di Mekah banyak. Mungkin Bu Haji kali ya itu mah. Doanya di Multajam, depan makam Ibrahim. Insya Allah di sana. Itu adalah tempat. Ya, ada waktu yang kalau kita tidak sampai ke sana, Allah menyediakan waktu-waktu yang mustajab, yang insya Allah lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana? Yang pertama, kata para ulama atau kata sebuah hadis dikatakan waktu yang sangat mustajab atau makbul kita melakukan doa dan kemungkinan lebih dekat untuk dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya. Yang pertama,
waktu yang sangat mustajab untuk melaksanakan doa ketika sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita sholat ya. Makanya sempurnakan sujudnya. Jangan sampai sujudnya Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boro-boro mau doa yang lain. Ya Bu ya. Ya itu tadi, ini mustajab Bu. Doa di sana itu. Ketika sujud kita sujud. Bu, ketika sujud, umirtu an asjuda bisa maaf yang top. Rasulullah katakan, kata para sahabat, Rasul menyuruh kita untuk sujud terdiri dari 7 tulang. Ala sab'ati aqtab. Al-jabha, jabha itu ala dahi atau kening. Tapi Rasulullah berisyarat sambil menunjuk hidungnya. Maknanya apa? Ketika sujud ininya harus nempel, matanya jangan merem. Biasa aja tuh kayak gini. Patok ilmunya, utamanya. Hidungnya upayakan lurus ke bawah. Gitu. Artinya kenalah sedikit. Umirtu an asjuda bisa hati apa? Rasulullah menyuruh kita untuk sujud di atas 7 tulang. Al-jabha, ya, yang pertama, wal yadain, yakni kedua tangan. Ya terserah mau beginikan silakan gitu ya. Mau begini silakan. Yang penting tulang-tulang ini. Ala seperti apa? 7 tulang. 1, 2, 3. Ya, ada 3. Ya. Warok batai. Dan kedua lutut. 1, 2. Jadi udah berapa tuh? Rasul menyuruh kita sujud di atas 7 tulang. Al-jabha, wal yadain, warok batai. Lalu kemudian wa'afroful qadamain. Ujung kaki kedua-duanya. Makanya kalau masih tidak ada ruksoh, tidak sakit, kalau sujud tuh jangan begini, ya, diupayakan mah. Tapi begini, ini maknanya, ya. Nah, kok jadi kena fikih ya? Itu mau fikih itu mah, ya. Artinya dari sini ke sini 2, ini 2, ini 2. Nah, 7 ya, di atas 7 tulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi diupayakan begini nih, ya. Ketika sujud itu sebagusnya dua-duanya itu begini. Kan profil pada lain, ujung kedua kaki diupayakan. Itu adalah sempurnanya, utamanya. Aduh, Ustaz, saya mau sakit kakinya. Ya, kalau sakit enggak sholat juga enggak apa-apa. Rusuh di hadapan Allah sudah sambilnya mikir sholatnya enggak apa-apa. Ya, itu kan terjadi persoalan. Tapi utamanya seperti itu. Nah, waktu yang mustajab itu ketika kita sujud kepada Allah, di mana Rasul katakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Fa'aksirud doa. Kondisi paling dekat, keadaan paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Fa'aksir doa, maka perbanyaklah doa di sana. Kenapa? Karena kemungkinan untuk dikabul oleh Allah sangat besar. Maknanya begitu. Ya, ya kalau saya tidak pernah kenal sama Bu Haji, saya coba-coba minta sesuatu sama Bu Haji, dikabul tidak? Mustahil. Tetapi kalau sudah kenal, sudah dekat, iya kan? Walaupun kita tidak punya apa-apa, pasti akan dipercaya. Begitupun Allah, dekat hamba dengan Allah itu ketika sujud. Maka di situ perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa saja boleh silakan. Yang penting dahului dulu dengan pembacaan itu, doa sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sudah itu kita masih kuat sujud. Ya sudah tumpahkan di situ dengan bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh tidak? Afdolnya dengan bahasa Arab. Karena ada yang memakruhkan sholat, dia berdoa dengan doanya tidak pakai bahasa Arab, layak berubiha, tidak pantas di dalamnya, makanya dikatakan makruh. Maka sebaiknya perbanyak di situ, Rabbi firli warham, terus aja itu tuh doa paling utama itu, insyaallah. Ya, ketika sujud. Lalu yang keduanya kata para ulama, waktu ketika antara adzan dan iqamah. Tadi sudah sujud, yang kedua ketika antara adzan dan iqamah. Allahu Akbar sebelum berdiri sholat itu mustajab itu bisa. Makanya disunahkan apapun kita tumpahkan di sini.
Ya kalau kita kan ke Mekah belum sempat, misalkan tahun ini ya, multajam kita belum sampai, ke Makam Ibrahim belum sampai. Allah menyediakan tempat di sini. Ya, di antaranya itu. Lalu yang ketiganya, waktu mustajab itu adalah sepertiga malam. Kalau sepertiga malam kan satu malam itu berapa jam tuh? 12 jam berarti ya. 12 jam dibagi 3. Berarti jam 6, 7, 8, 9 itu adalah sepertiga pertama. Yang kedua 10, 11, 12, jam 1 sepertiga kedua. Berarti sepertiga ketiganya itu adalah dari mulai jam 2 ke bawah sampai subuh. Insya Allah. No di sana tumpahnya. Ini mah pengen rezeki banyak, sholat hajat nggak pernah, sholat duha ngomong-ngomong, tahajud ngerengkol gawe, nggak mustahil, nggak mustahil. Ya, makanya di sana tumpahkan. Insya Allah mudah-mudahan. Apa itu doa? Bagaimana kita harus berdoa? Kapan kita melakukan doa? Kalau itu sudah kita ketahui, kalau kita tidak amalkan itu mal'un, maka akan melaknat. Apa yang saya sampaikan itu sudah dengar, tetapi tidak dilaksanakan, mal'un, maka akan melaknat kepada kita semua. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah ini. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa-doa yang kita laksanakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian barangkali pengajian dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sebetulnya masih banyak ada yang menghambat doa kita. Apa sih kenapa doa tidak terkabul, nanti dalam kesempatan yang lain akan kita bahas. Mudah-mudahan masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa dipertemukan dalam majelis ilmu sehingga menjadi saksi nanti di yaumil kiamat. Sedikit apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Nasrul minallah wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.